Patih Gajah Mada. Secara spiritual yang diyakini oleh Paguyuban Budaya Wilwatikta, memang ini makam. Jadi sebagaimana dalam kitab Negara Kartagama, beliau itu tidak moksa, tapi meninggal secara wajar saat Hayam Wuruk berada di Blitar, kan begitu. Nah, di cerita rakyatnya Paguyuban Budaya Wilwatikta itu, di ujung usia, masa tua, itu kembali ke pangkuan ibunya. Jadi di sini ini beliau dimakamkan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jadi sekarang ini saya berada di atas Gunung Ratu ya saudara. Di sini itu penemuan baru yaitu makam Patih Gajah Mada ya saudara ya. Ini adalah Gunung Ratu dan di depan saya itu adalah makam Patih Gajah Mada. Ini ditemukan ya tidak lama, ini berada di wilayah perkebunan jagung ya saudara ya, di perkebunan jagung. Dan sebelum saya menelusuri explore makam di sekitar sini, itu ada sebuah batu bata. Nah, jadi di area sini, di wilayah sini itu adalah seperti pemukiman ya saudara ya. Jadi Gunung Ratu ini sebetulnya itu tidak begitu tinggi, tidak terlalu tinggi, tapi seolah-olah kalau dilihat itu makin tinggi ya. Dari sekeliling gunung tersebut itu di bawahnya saudara. Loh, jadi matahari itu terbitnya dari sana dan tenggelamnya itu di samping belakang saya saudara ya. Nah, jadi ini adalah makam Patih Gajah Mada. Jadi ini tidak jauh dengan itu ya, dengan ibunda dari Gajah Mada, yaitu Ibu Ratu Andong Sari. Jadi ini penemuan yang pertama kali dirilis ya, atau nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya saudara. Ini panjang sekali. Oh, seperti ini. Nah, ini adalah makam Patih Gajah Mada. Nah, jadi seperti ini ya. Oh, ini ada sesaji seperti itu. Jadi ini dikasih tengar saudara ya. Nah, dikasih tengar. Nah, saya akan mencoba menelusuri yang sebelah sini, yaitu makam dari Ibu Patih Gajah Mada ya, atau Ibu Andong Sari. Nah, jadi di sini tuh ditemukan pecah-pecahan gerabah-gerabah ya yang berada di jalan ini. Gerabah-gerabah itu jadi bukti bahwa di sini itu adalah pemukiman ya pada zaman dahulu. Oh iya betul sekali Pak ya. Ini pecahan keramik. Ini adalah bukti ya bahwa di sini adalah banyak sepanjang masa awal. Gigi banyak loh. Jadi ditemukan loh, ini saudara ya. Nah, saya akan kembalikan lagi soalnya ini tidak bisa dibawa. Adalah makam dari Ibu Andong Sari, yaitu Gajah Mada.
ibu dari Gajah Mada. Nah, assalamualaikum, Rahayu, Raya ke masuk ya. Bisa pakai vouchernya flash. Iku cara batu nisan nanti. Batu nisan. Sing asli. Yang asli. Ternyata ini batu nisan yang asli, terbuat dari batu kapur ya Pak ya? Bukan, batu keras. Batu kars. Nah ini adalah batu nisan yang asli. Iya. Berarti ditemukan ya, berarti ki Jadi Kang. memang benar-benar makam, kemungkinan Benar-benar begitu ya. makam. Terus di sini itu Kang ya, ditemukan ari-ari juga Kang. Ari-arinya Juga ditemukan ari-ari. jadi kemungkinan apa namanya, geduk pondasi. kedua pondasi. Jadi gini saudara-saudara, pada waktu membangun ini, mungkin pada waktu membangun ini juga yang di sini juga ingin menunjukkan bahwa makanya banyak ditemukan seperti itu. Jadi ini benar-benar Kita kembalikan di tanah di sini. Nah, jadi ini ya adalah makam yaitu ibu dari Gajah Mada, saudara ya. Jadi bapak ini akan menunjukkan yaitu ari-ari yaitu Gajah Mada yang ditanam di Iya, makanya ditulis tempat kelahiran Gajah Mada gitu. Karena yang awalnya ditemukan ari-ari di waktu pemasangan Songkok Bulu di sini, di dalam sini, terus inisiatifnya ditanam di sini saja ya. Nah, ini saudara ya adalah Dugaan batinnya Dunia spiritualnya lah. spiritualnya bahwa ari-ari tersebut merupakan ari-ari dari Mahapati Gajah Mada. Seperti itu Pak. Oke. Sangat luar biasa ya. Jadi seakan-akan ingin menunjukkan eksistensinya dari keberadaan tempat ini. tempat ini. Bahwa penggalian pondasi waktu membuat bangunan ini ditemukan batu nisan asli. Terus ditemukan ari-ari. Begitu Pak ya. Alhamdulillah. Betul. Sangat luar biasa teman-teman. Jadi leluhur itu memang benar-benar menunjukkan kebenaran itu suatu saat keberadaan bahwa terbukti. Jadi ini merupakan peninggalan, begitu ya, peninggalan dari ini ya leluhur yang ada. adalah ari-ari Gajah Ternyata Mada. di bawah situ adalah ada ari-arinya. Seperti itu yang ditemukan dan yang dimakamkan di sini. Ini sedikit disclaimer saja bahwa ketika seseorang datang ke sini dan pasti mempunyai satu pertanyaan. Betul. Kenapa ini dijadikan tempat kelahiran Gajah Mada? Nah, seperti itu. Ternyata memang unsurnya dari batiniah yang kuat, spiritual dari tempat ini ditanamnya sebuah ari-ari yang diduga dalam sumber spiritualnya ari-ari yang Mahapati Gajah Mada. Yang Mahapati. Dan itu fisiknya ada. Betul. Fisiknya ada, dimakamkan di sini. Tadi saya bertanya, loh, kok dulu nggak ada ini, kok sekarang ada? Mungkin ada orang lain yang nanti nonton video kita, itu juga bertanya yang sama. Dan ternyata ini bukan hanya asal membuat tempat. Dan ini memang ada fisiknya, ditemukan ari-arinya. Dan bahkan ini ada bocoran ini ya. Ari-ari itu pernah disimpan, tangannya masih basah loh. Jadi itu ada semacam spiritual. Terus ditemukan juga Kang. Ini kain Kang, kain bertuliskan kuno Kang. Tapi masih anehnya kok masih belum rusak. Ya mungkin pada waktu orang zaman dulu menanam itu kan sudah angan-angannya orang zaman dulu gini loh. Nanti anak cucuku pasti menemukan ini. Biasanya gitu. Jadi ditaruh di tempat, dikasih mantra, dikasih ramuan-ramuan sing awet. Dan ternyata ditemukan. Ya mungkin bisa juga yang menemukan anak masih dalam sejarah bisa juga kan. Iya. Biasanya orang zaman dulu kan nanti ben ditemono anakku, kadang-kadang kan ngono. Kadang-kadang ada sebelah situ makam ditanami pohon kepo. Nek kono le tak tanduri pohon kepo. Itu juga sebagai lumbung. Jadi yang tahu biasanya yang menemukan ya yang masih ada ke garis sejarah biasanya. Dan benda itu kan ditanam di sana kan. Ditanam di sana itu dijadikan Tugu Nusantara kan. Dan membuat saya merinding kok juga kok. Sama merinding kan? Aura kita sama. Jadi begitu kita menghadap ke sana kan, ada aura besar tapi enak tapi merinding. Tapi auranya kayak nang awak geringin ya.
Tapi ternyata enak kan. Berarti kita mungkin direstui untuk membuka sebuah tabir yang masih menutupi kebenaran dari pembelaan sejarah. Sejarah. Dan mungkin orang juga nanti bertanya, Kang, kenapa kok itu dibangun Tugu Nusantara? Ternyata di situ tuh ada itu, Kang, apa yang ngarani kain yang ditemukan pada waktu membangun ini. Nah, pada waktu membangun Eyang Andongsari, Ibu Ratu Andongsari ini, pada waktu membuka pondasi, di situ ditemukan kain bertuliskan huruf kuno. Ada, Kang. Ditemukan huruf kuno dan bertuliskan Pahlawa, itu ditemukan dan masih bisa dibaca. Nah, terus dipendam di sini. Ya mungkin pada waktu menemukan itu kan dikubur di sini. Ya mungkin ada aura-aura yang menyuruh untuk dikubur di sini untuk sebagai simbol. Dan ini Tugu Nusantara nantinya akan jadi Tugu Nusantara, kan. Ini ternyata di sini bukan hanya sekedar tugu, ternyata di bawahnya itu loh, kan. Di bawahnya itu ternyata ada kain yang masih utuh yang bertuliskan huruf Pahlawa. Di sini nih ditempatkan di sini yang dinamakan Tugu Nusantara ini. Tugu Nusantara ini nantinya jadi Tugu Nusantara. Biasa, saudara-saudara. Nah, jadi, ternyata saya kan juga pernah kesini dari beberapa tahun yang lalu. Ini masih belum terkuat, kan? Belum terkuat. Jadi saat inilah kita bisa mendapatkan untuk lebih jelasnya, kan. Kita coba tanya sama Gus. Itu Gus. Iya. Itu Gus. Tapi kita panggilnya Pak saja ya. Iya. Padahal itu orang anu, kan. Orang spiritual itu spiritual. Tapi kita panggilnya